Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya ayuhat talamid. Kaifa halukum? Alhamdulillah, asallahu fis sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pada pagi hari ini fi hadzal sabah nahnu nata'allam darsal lughatal arabiyyah fil istifhamu wa harfu jarrin. Pada pagi hari ini kita belajar bahasa Arab dengan tema al-istifhamu wa harfu jarrin. Al-istifhamu yaitu kata tanya, wa harfu jarrin dan harfu jar. Jadi kita akan membahas tentang istifham, kata tanya, dan harfu jar, huruf jar. Nah, sebelum kita mulai mempelajari tentang al-istifham wa harfu jar, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Qabla nahnu nabtadi nata'allam darsal lughatal arabiyyah, hayya naftah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran. Pagi hari ini kita akan membahas tentang al-istifham wa harfu jarrin. Nah, perhatikan, dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang menunjukkan tempat suatu benda. Jadi kalau misalkan kita akan menunjuk suatu benda, keberadaan suatu benda, ada huruf jar yang dipakai, yaitu diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini ada Ustazah kasih contoh, ada 6 huruf jar. Nah, di sini ada huruf jar, ada fi yang artinya di dalam, ala yang artinya di atas, fauqa yang artinya di atas juga. Jadi ala dan fauqa sama. Tahta artinya di bawah, amama artinya di depan, waro'a artinya di belakang, janiba artinya di samping, baina artinya di antara. Nah, kedelapan kata ini adalah menunjukkan suatu benda, menunjukkan tempat suatu benda. Ada fi, ala, fauqa, tahta, amama, waro'a, janiba, dan baina. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Nah, di sini ada contoh, ummi fil matbah. Ummi fil matbah, ibuku di dapur. Nah, mana yang menunjukkan tempat? Yaitu fi. Fi, ummi ibuku, fi di dalam, al-matbahi dapur, di dalam dapur, ibuku di dalam dapur. Nah, fi di sini adalah menunjukkan tempat. Tempatnya di mana? Di dapur. Di dapur. Nah, yang kedua, ajlisu alal kursi. Ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Nah, di sini yang menunjukkan harfu jar yang mana? Yang menunjukkan suatu tempat. Suatu tempat mana? Ala, menunjukkan ala. Nah, ala di sini adalah harfu jarin, Nah, di sini ala menjadi harfu jar. Ajlisu, saya duduk, ala di atas, al kursi, kursi. Nah, ala adalah huruf jar, menunjukkan tempat. Saya duduk di mana duduknya? Di atas kursi. Nah, kursi bendanya, tempatnya, yaitu tempatnya di atas kursi. Saya duduk di mana? Di atas kursi. Jadi ala menunjukkan suatu tempat suatu benda. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini di buku paket. Nah, di sini ada contoh lagi. As-sama'u fauqal ardi. As-sama'u fauqal ardi. Langit itu di atas bumi. Nah, langit di atas bumi. Langit
fauqa di sini adalah harfu jarin yang menunjukkan tempat suatu benda. Langit itu ada di atas bumi. Di mana langit? Di atas bumi. Nah, tempatnya adalah di atas bumi. Nah, fauqa di sini artinya di atas. Jadi fauqa itu digunakan untuk benda yang tidak menempel, seperti langit di atas bumi. Nah, langit sama bumi menempel atau tidak? Tidak. Makanya menggunakan fauqa. Nah, sedangkan ala sama-sama di atas ya. Kalau ala, saya duduk di atas kursi. Kalau kalian duduk di atas kursi, kira-kira pantatnya nempel dengan kursi atau tidak? Nah, berarti kalau ala digunakan untuk benda yang menempel, sedangkan fauqa digunakan untuk benda yang tidak menempel. Yang tidak menempel dengan apa? Dengan bendanya. Saya duduk di atas kursi, berarti duduk itu menempel dengan bendanya, dengan kursinya, menggunakan ala. Sedangkan fauqa digunakan untuk benda yang tidak menempel. Langit di atas bumi. Langit menempel dengan bumi? Tidak. Berarti menggunakan fauqa. Oke, fahimtum? Nah, ini ada contoh, silahkan dibaca nanti di rumah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, setelah ada harfu jar, kita akan melihat tentang al-istifham. Apa itu al-istifham? Kata tanya, pinter. Nah, di sini untuk menanyakan keberadaan suatu benda, kita tadi sudah mempelajari tentang keberadaan suatu benda, tempat suatu benda. Nah, sekarang kita akan menanyakan keberadaan suatu benda tersebut. Nah, ketika kita menanyakan keberadaan suatu benda, maka kita akan menggunakan kata tanya di mana. Pinter. Di mana? Apa bahasa Arabnya di mana? Aina. Apa? Aina. Aina artinya di mana. Jadi kita menanyakan keberadaan suatu benda dengan menggunakan kata tanya aina. Contoh, misalkan ada seorang murid di dalam kelas. Ainat talamid, ainat tilmidu. Di mana seorang murid? Ainat tilmidu. Di mana seorang murid? Nah, di sini menggunakan kata ai. Nah, di mana? Di mana seorang murid? Jawabannya at-tilmidu fil fasli. At-tilmidu fil fasli. Di mana seorang murid? Seorang murid di dalam kelas. Ada lagi. Aina yajlisu Ali. Aina di mana? Yajlisu duduk. Aliun Ali di mana? Ali duduk. Yajlisu Ali alal kursi. Ali duduk di atas kursi. Nah, ala di sini adalah menjadi harfu jar. Fi juga harfu jar yang menunjukkan tempat suatu benda. Sedangkan aina adalah kata tanya untuk menanyakan keberadaan suatu benda. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Di sini tadi ada ummi fil matbah. Coba bagaimana bentuk pertanyaannya? Ibu saya ada di dapur. Sahih. Aina ummuka? Aina ummuka? Di mana ibumu? Jawabannya ummi fil matbah. Nah, di sini ada ajlisu alal kursi. Pertanyaannya bagaimana? Sahih. Aina yajlisu Ali? Aina tajlisu? Di mana kamu duduk? Aina tajlisu? Di mana kamu duduk? Ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Pinter. Oke, hal fahimtum? Oke, kalau sudah paham, sekarang coba kerjakan latihan soal
Nah, di sini kan ada latihan 10 soal. Nah, Ustazah minta kerjakan 5 soal dari nomor 6, 7, 8, 9 dan 10. Nomor 1 sampai nomor 5 tidak usah dikerjakan. Kerjakan nomor 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Di sini silahkan dilengkapi titik-titiknya dengan huruf jar, dengan harfu jar, yaitu antaranya tadi apa? Ada tahta, fauqa, ala, fi, baina, janiba, waro'a, amama. Pilih salah satu dari huruf jar tersebut untuk melengkapi titik-titik di nomor 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Ustazah akan bacakan nomor 6. Usolli jama'atan titik-titik al masjidi. Saya sholat jamaah titik-titik masjid. Oke. Nomor 7, yakumul imam titik-titik al makmum fis sholah. Imam berdiri titik-titik makmum di dalam sholat. Imam berdiri titik-titik makmum di dalam sholat. Nomor 8, as-sama'u titik-titik al-ar. Langit itu titik-titik bumi. Nomor 9, al-bisatu titik-titik al-bilad. Karpet titik-titik lantai. Nomor 10, asyurfatu titik-titik al-baiti. Teras titik-titik, teras itu titik-titik rumah. Oke, paham Tom? Nah, ini Ustazah kasih sedikit terjemahannya. Nah, silahkan dilengkapi titik-titiknya dengan huruf jar. Dan ada 2 latihan. Ini silahkan ditulis di buku tulis. Nah, di sini ada latihan untuk penggunaan al-istifham, kata tanya yang menunjukkan tempat tadi, yaitu yang menggunakan ai. Nah, di sini ada 2 latihan, silahkan ditulis di buku tulis. Nah, nomor 1 titik-titik al ustadu amamal fasli. Guru itu di depan kelas. Pak guru di depan kelas. Pertanyaannya apa? Yang menggunakan kata aina tadi. Terus nomor 2 titik-titik as-sama'u fauqal ardi. Langit itu di atas bumi. Nah, pertanyaannya apa? Yang menggunakan aina yang sudah kita bahas di materi sebelumnya tadi. Oke, fahimtum? Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya dengan chat ke Ustazah. Nah, untuk latihannya nanti boleh difoto, boleh dikirim ke Ustazah untuk dikoreksi. Oke, fahim Tom? Oke, Ustazah cukupkan pelajaran pada pagi hari ini sampai di bab al-harful istifham wa harfu jarrin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nah, hayya nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.